yang kami hormati PPK Kecamatan Tepung, yang kami hormati pendamping desa, yang kami hormati kepala desa Siman beserta perangkat desa, yang kami hormati Ketua BPD Desa Siman beserta anggota, yang kami hormati Babinsa dan Babinsa Mas Desa Siman, yang kami hormati Bidan Desa, yang kami hormati Ketua PKK Desa Siman, yang kami hormati Kepala Dusun Desa Siman, yang kami hormati Ketua RW dan RT Desa Siman, yang kami hormati Koperasi Desa Putih Siman, yang kami hormati Bukdes Siman, yang kami hormati Kartawana Desa Siman, yang kami hormati Kodawes Desa Siman dan seluruh yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul di bawah kita sama daya dan Allah yang Maha Esa. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 September 2025, yaitu pukul 12 waktu Indonesia Barat undangannya. Ya, alhamdulillah kita dapat ini untuk melaksanakan agenda atau acara musyawarah desa. Tentunya semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, amin. Dan untuk mengawali acara hari ini, mari kita sama-sama membaca bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi yang saya hormati Bapak Camat Tepung beserta jajaran, ada Bapak Sekda Tepung, Bapak Kasih BPD, Bapak Kasih Pemerintahan, dan juga Mas Yudis, saudara-saudara lain yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tepung dan juga Bapak Kapolsek Metro. Yang saya hormati Bapak Komandan Kabupaten Tepung, Bapak sebagai guru saya, Bapak Iman. Yang saya hormati Bapak Ketua Pendidik beserta jajaran anggota. Yang saya hormati dari petugas penduduk pertanian, Pak Agus Sedawa. Yang saya hormati dari PKK. Yang saya hormati Ibu dari Desa dan dari Desa Kecamatan Tepung dan jajaran. Yang saya hormati Bapak perangkat desa, Kepala Dusun Desa Siman, Bapak RT Desa Siman. Yang saya hormati Ibu Ketua IPD serta anggota. Yang saya hormati pengurus Koperasi Merah Putih. Yang saya hormati Ketua Badan Usaha Desa beserta anggota. Yang saya hormati Koperasi Desa Siman. Yang saya hormati Ketua Kartawana beserta anggota. Yang saya hormati pendamping desa kecamatan, ada Mas Aziz, Mas Arif dan Guru. Yang saya hormati
kader adalah pos kader itu dari ibu kader dari seperti ibu kader enggak pemenangnya itu yang saya hormati seluruh yang hadir, yang saya tidak bisa berbesar persatu yang saya sampaikan. Terima kasih, alhamdulillah hari ini kita dapat dari Allah sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan musyawarah bisa semangat untuk mudah-mudahan dalam kondisi yang baik. Tentunya mari kita syukuri dan ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salam dari Pak Presiden kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang senantiasa akan kita untuk pertolongannya disyukuri dan Allah. Amin. Yang saya hormati Bapak Bintara Pemimpinan Desa Korupsi Nasional Pak Presiden. Yang saya hormati Bapak Kandidat Desa Islam Bayo. Saya hadir pada hari ini. Baik juga yang saya hormati, terima kasih. Ini adalah kegiatan rapat penting nasional desa Pak. Jadi setiap tahun kita akan melakukan kegiatan semacam ini, yaitu penetapan musyawarah perkiraan pembangunan desa tersebut dalam rangka penetapan rencana kerja pemerintah desa RKPD tahun 2024 dan daftar usulan rencana kerja pemerintah desa atau di RKPD tahun 2027. Mungkin secara garis besar akan saya sampaikan kepada sekalian bahwasanya mengapa musyawarah ini kita lakukan. Ini adalah sebagai pijakan atau payung hukum dalam rangka desa untuk menjalankan regulasi pemerintahan tingkat desa di kawasan yang akan datang. Dan ini harus kita sudah tahu sebelumnya karena sebagai pijakan payung hukum kita. Ada beberapa yang telah kami sampaikan kepada panjenengan melalui brosur atau barang yang kita berikan. Apakah itu nanti dapat dilaksanakan sekolah? Belum tentu bagus sekali, tapi itu rangkaian-rangkaian yang harus kita anggarkan di tahun berjalan untuk kegiatan di tahun yang akan datang. Apakah bersifat final atau mutlak? Belum tentu bagus sekali, karena mungkin adanya perubahan regulasi aturan dari struktural yang terkait Kementerian Desa atau Kementerian Dalam Negeri atau kebijakan yang berkaitan dengan hal-hal untuk masyarakat atas kepentingan negara. Contoh kemarin ada tentang wajib pangan itu bisa dirubah dengan dasar melakukan perubahan atau tiap tahun negara itu kita bisa merubah di setiap bulan 9, 10 masih tadi di PAK dirubah. Jadi nanti sebagai bertanggung jawab pemerintah desa itu atas dasar perubahan itu yang disesuaikan yang telah dilaksanakan dan disertai dengan laporan bertanggung jawab. Tapi ini harus dipilih di awal sebelum masa tahun anggaran itu bisa berbeda, karena sebagai pijakan hukum agar bisa melakukan kegiatan itu ada dasarnya atas regulasi-regulasi yang kemarin sudah kita lakukan tahapannya dari kebutuhan tim, RKP, perencanaan sampai hari ini kita akan kita tetapkan. Dan itu yang harus saya sampaikan kepada kita tentang apa yang akan kita lakukan musyawarah pada hari ini. Kata di RKP yang di bawah itu apa? Di RKP itu daftar usulan desa atas dasar yang kita susun dalam RKP yang mungkin kewenangan pembiayaannya kita tidak mampu. Untuk itu perlu kita usulkan kepada seluruh yang terkait untuk masuk ke dalam alat prioritas daftar usulan di tingkat desa baca bahkan yang ini sebab kabupaten. Jadi sikap mampu dari bisa ibu sekalian. Oke, saya terima kasih kepada Bapak Camat dalam ini. Dan
2019 atau 2018 ya. Jadi pembangunan maksudnya antisipasi banjir utara Makam itu sudah kita usulkan dari tahun 2017 dan alhamdulillah dari ini dikasih. Untuk itu pemekaran untuk pemerintah itu nggak mampu itu satu contoh dari kami yang sudah kita usulkan dan mendapat persetujuan. Dan tahun ini apa dengan kami yang kita usulkan di tahun 2027 korelasinya nyambung di kalian itu dan atas dasar usulan masyarakat yang kemarin diinisiasi oleh salah satu ketua RPD di wilayah dan juga BPD kemarin mengusulkan pembangunan gedung untuk mensupport agar banjir itu tidak terjadi. Sekarang sudah mulai digali, terus digali gedung. Tempatnya di mana? Tempatnya di lapangan Makam. Di lapangan. Jadi kita usulkan uji BKP bisa simak tahun 2027 dapat biaya itu pembangunan gedung di Makam lapangan Makam di Dusun Dua Kabupaten Berbeda. Karena apa? Karena itu luar biasa. Saya yakin dengan dari program ini sangat terbantu sekali ya. Banjir yang kita Makam yang akibatnya itu perlu berkejuan pasar jual melunjing itu insya Allah sudah dapat teratasi kalau ini uji coba kita sendiri. Tapi untuk mensupport itu dan sebagai bentuk juga karena masa desa itu dengan bersaing mulai ke belum Simati sampai Sukabumi, Bojeng, dulu sih itu aku tadi itu mulai Sukabumi ke Orangnya, gitu. Saya itu masih nggak pernah karena sih saya pasar itu Sukabumi ini kita masih masalah-masalah kehidupan insyaallah dalam negara tahun depan ini kita akan diinisiasi oleh Betawi dan Lampung. Terus dengan maju hari plus mulai Makam itu apa aja iya betul Wogen Pak Kasih sendiri ini kan ini jual atau simpan tak akan ini bukan itu akan kita sekolah ya. Itu akan sekolah termasuk di sini semua begini. Jadi kita akan sekolah kebetulan sekarang itu bisa terkeluar. Otomatis Makam itu juga terkeluar. Karena Makam terkeluar yang dimakamkan di situ tidak hanya warga desa Simati. Bahkan pulau itu 40% itu masyarakat di seputaran Kampung Baru, Lunggu, Toko, Besowo, makamnya di sana. Juga ini pun apa benar makamnya di wilayah ini. Saya melihat kalau dinamika berbeda itu lebih macet. Dan ini akan kita inisiasi pembangunan waktu di sini Pak. Dan macet bisa juga awal dari misalnya taman-taman ini yang untuk support kepada gedung nanti ada situ dan juga nanti tahun depan ini saya akan menjelaskan pembangunan parkir di wilayah Makam dan Pakri. Kalau dari samping Pakri dari depan dan sebagainya itu kita lihat. Kok dulu orang sekolah minimal kan sama. Jadi mulai selang kesana dari situ bukan dia jauh tadi ada rujukan silang seperti ada bagian dari pokok tentang apa yang sudah bahasa ini sekalian itu adalah penetapan rencana kerja pemerintah desa tahun 2026 ada pun rencana kerja melindungi anggaran pendapatan dan nanti distribusi pendapatan itu apa saja nanti saya akan
pimpinan rapat, karena pimpinan presiden itu berdaerah tinggi. Pendapatan asli di Desa itu 266.860.000. Ini poin baru sekalian. Ini seringkali saya sampaikan, tapi saya miskomunikasi. Loh, wakil mau tadi. Ini termasuk kok perangkat besar ya sekalian. Bahwa orang Bekasi berbekal ini termasuk ada di dalamnya. Untuk pendapatan aslinya itu 94 juta dari eksekusi lelang yang dilakukan oleh tim lelang dari apa? Dari penyewaan tanah kas desa. Nah ini ditambah sampai itu karena memang sistem keuangan kita seperti itu. Ini sistem yang seperti itu, jadi kita hitungkan antara nilai jual pokok dan pendapatan asli desa. Dan pendapatan transfer kalau sekalian dari desa sebesar 1.525.000 rupiah atau 1.566.020.000 rupiah. Ini mengacu pendapatan tahun lalu. Jadi nanti sebelum atau dikurang kita tidak tahu atau tidak. Pembagian hasil pajak dan retribusi bagi saya sebesar 110.036.000 dan alokasi dana bisa atau ADB yang tertuju secara teknis ini rangkaian kegiatan ADB ini sudah ada petunjuk teknis untuk merepublikasikannya ini sebesar 718.455.000 dan pendapatan lain-lain 14.866.000 rupiah. Total pendapatan kita 2.276.242.000. Secara perizinan ini biar disampaikan oleh saudara. Itu Bapak Ibu sekalian, dan itu apa saja nanti dia disampaikan. Termasuk ini saya sampaikan pada pra musdes ini yang dihadirkan Pak BPD dan Pak Kasut terkait mungkin adanya pengurangan kegiatan bangunan fisik di tahun 2026 karena sesuai dengan visi besar pimpinan nasional Bapak Presiden, yaitu kita kan generasi emas. Kalau mau ngomongin generasi emas, otomatis itu generasi yang akan datang harus tersupport untuk menjadi generasi emas. Ada sangat nyambung dengan generasi terutama penegakan angka visi dulu. Dalam ini yang dilakukan oleh kader yang benar-benar kita selama ini masih ketinggalan mungkin dengan desa-desa lain. Untuk itu tahun ini anggarannya kita naikkan 100% untuk kegiatan itu. Jadi kita protes itu mungkin bisa lebih protes terus 100% itu untuk BLT dan kader. Nanti saya akan dijelaskan. Dan itu memang regulasi karena angka kemiskinan ini, mohon maaf, angka isi dulu ini berkaitan erat dengan regulasi kita yang akan ada. Oleh itu sekarang itu mungkin secara besar ini dapat saya sampaikan karena beliau tadi saya bacakan ini. Kalau mungkin visi ini walau sarana prasarana pembangunan jembatan dusun Bogor Raya menuju Desa Kampung Baru itu mungkin nanti pun karena itu sangat mengkhawatirkan dan pembangunan umum di lapangan jual dan pembangunan gedung serbaguna ini nanti ada kaitannya dengan koperasi. Faktor ekonomi malamnya ada pengelolaan budaya seperti pasar desa Semarang atau pasar Sukabumi dan pelatihan pembuatan aneka olahan sosial budaya pada alat kesenian pembinaan takbir dan kotek dan pengadaan kegiatan karpet untuk kegiatan musiman di wilayah-wilayah
Jadi itu data usulan kami Ibu sekalian di berbagai tahun 2020. Ada hal-hal yang akan secara rinci nanti dijelaskan oleh pimpinan Bapak. Dan sebelum saya mengakhiri rapat hari ini mungkin kabar berbeda juga bagi ini adalah cita-cita saya, maksudnya cita kami. Ini akan beberapa dengan juga karena saya berharap misi saya di awal, misi kita terlalu egois dalam ngomong saya, misi kita itu salah satunya banyak lahan saya bisa. Dan dari bertahun-tahun bahkan 2 tahun masih ada satu objek ataupun mungkin nanti ada beberapa objek yang notabene masuk sekitar dengan minat lain. Dan atas inisiasi Bapak Ketua BPD dan juga Jumawan dengan objek yang berpuluh tahun sengketa hari ini sudah sah menjadi pilihan. Objek itu namanya gedung KPR. Jadi kita coba berkoordinasi dengan dinas terkait, tidak ada pertumpahan beneran. Nanti akan kita ibaratkan beneran termasuk aset yang ada di dalamnya diserahkan ke pusat pure, tidak ada pertumpahan beneran sama sekali. Itu doa panjenengan semua. Dan dalam waktu dekat ini akan kita kasihkan boleh di 2008 dan kemudian hampir 2 kali ini. Oh paham ini kan? Ini bagian ini mulai gede asalnya sih ngobrol misalnya di sentuh progres ini termasuk yang saya suka itu dengan bermantu warga ini gratis, bisa kan kita sedang fasilitas mudik parkir itu nanti dalam waktu dekat diurus secara simbolis ataupun secara resmi artinya kepada pemerintahan desa. Ke pemerintahan desa itu nanti akan kita kelola olahraga naik lagi terus pokoknya membantu saya berapa. Nah ini tak kasut ini nanti insya Allah kalau dari beberapa hari ini sudah ada waktu nanti di atas satu minimal BPU sampai dalam seperti ini kita cari waktunya itu yang mungkin juga yang kita gunakan. Tapi ini akan sudah mungkin tidak ada masalah. Dan ini juga akan kepada kita dari aset kita. Dan ini saya tentukan program persertifikatan pasar dan ini saya program dari aset. Jadi yang sudah sekalian itu semua adalah doa dengan dan juga dari Islam. Karena kayu semua support dan diberikan benefitnya tidak akan terus. Mungkin itu yang saya berbagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita bisa mengikuti kegiatan yang sangat penting yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa Siman untuk tahun 2026. Bapak Ibu seperti yang ada bahwasannya kegiatan ini rutin akhir tahun tahunan. Walaupun demikian, walaupun rutin ini tidak bisa kita sepelekan karena ini penting sekali. Dengan kegiatan ini nanti kita menyepakati apa saja yang akan dilaksanakan oleh desa di tahun 2026 dan harus dilaksanakan sebelum masuk tahun 2026 sehingga ketika mengakhiri tahun 2025 hari pertama kerja desa itu sudah punya landasan hukum untuk dengan musyawarah pelaksanaan di
sepertinya ini ada tugas yang luar biasa Pak. Amanat dari Perdes, dari Kementerian Desa yang mendukung program masalah kita, yang mana di tahun ini kita sudah menyepakati kemarin untuk lembaga di dalam struktur desa yang mungkin independen, yaitu untuk koperasi desa Merah Putih. Sebelum saya berbicara tentang Musibah Des Bapak Ibu, perlu diketahui Perdes tahun 2020 nomor 10 yang diterbitkan di bulan Juli kemarin itu mengamankan bahwa Kopdes Merah Putih tahun 2020 akan dieksekusi. Artinya eksekusi ini akan dijalankan. Yang sempat kemarin dilantik Bapak Ibu, pengurus Kopdes, ada pengawas dan mitra dari koordinasi maupun pelindung dari pemerintah desa ini akan sepenuhnya bertanggung jawab dalam kegiatan operasi desa Merah Putih. Sehingga sampai diamanatkan di Perdes itu tanggung jawab untuk memfasilitasi mulai pengajuan kegiatan unit usaha dari Perdes Merah Putih, Bapak Desa, Bapak BPD ini menjadi korektor awal, menjadi supervisor awal untuk menentukan layak dan tidak layaknya. Sehingga di dalam proses pengawalan tersebut di tahun 2026 akan digelontorkan oleh Bank Himbara, di mana dalam proses kegiatan tersebut akan dijanai dan disalurkan kepada operasi desa masing-masing. Nah, di Perdes ini tanggung jawab desa adalah mengawal dan memantau, sehingga keberlangsungan dalam kegiatan Perdes ini ketika sampai terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, sehingga Perdes tidak bisa mengembalikan acuan kepada bank. Di Perdes ini diamankan akan menjadi dukungan sebagai penyangga piutang atau angsuran kepada bank sebesar maksimal 30% dari dana desa. Nah, dari wacana ini sudah ditetapkan di Perdes, sehingga dalam keberlangsungan kegiatan Perdes ini kami harapkan betul bagaimana mengawal program Perdes ini bisa berjalan dengan baik, sehingga entah itu perencanaan seperti apa, proposalnya bagaimana, Pak Kades beserta seluruh BPD, lembaga desa sama-sama menganalisa bagaimana kebersamaan dari Ketua Tim RKPDes yang akan memaparkan tentang laporan pembangunan desa tahun 2025 dan juga pembacaan draft rancangan RKPDes tahun anggaran 2026 dari hasil review dan pencermatan RPJMDes oleh tim RKPDes. Untuk itu kami persilakan untuk Ibu Sekretaris Desa, Ibu Ayuni Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang rancangan RKP 2026. Segala sumber dana yang disusun di RKP 2026 ini masih dijadikan acuan adalah di tahun 2025. Nah, berikut adalah pembangunan desa di tahun 2025, yaitu yang pertama ada pembangunan paku PKR di Sisiman RT 2 RW 3, itu sudah selesai di 100%. Selanjutnya ada pembangunan paku di Sisiman RT 3 RW 3. Kemudian ada pembangunan rambat jalan di Sukuncik RT 4 sampai dengan RT 6, ini juga sudah 100%. Pembangunan rambat di Sukuncik RT 5 sudah 100%. Kemudian pembangunan pabrik dusun jiwa RT 5 sudah 100%. Selanjutnya ada lagi yaitu rehabilitasi rumah, yaitu 2 rumah per dusun, jadi totalnya 12 rumah dengan total anggaran 120 juta. Ini untuk rehabilitasi rumah sendiri belum ada yang 100%. Jadi bahwa yang dibayar adalah masih
tetapi akan dilaksanakan dengan ini, yaitu yang pertama pembangunan gapura situs Koncolaki, pembangunan pagar situs Koncolaki, dan plafon gedung olahraga semak. Selanjutnya, untuk penganggaran kegiatan lainnya di tahun 2025 selain pembangunan fisik bisa dicermati di slide B, yaitu penyataan modal BUMDes 20%, BLT Indonesia selama 12 bulan dengan jumlah pas 9 KPM, ada posyandu balita, posyandu remaja, dan posyandu lansia, pengembangan potensi desa wisata yaitu yang dilaksanakan oleh Popdarwis, penganggaran untuk pemanfaatan teknologi dan informasi untuk implementasi percepatan desa digital di sini yaitu untuk penganggaran satelit dan juga internet. Kemudian ada kegiatan di bidang pembinaan dan pemberdayaan lainnya seperti untuk para taruna, guru ngaji, dan lain-lain. Nah, ini adalah tahun 2026. Di sini masih diperkirakan dari pendapatan APBDes. Perkiraannya masih di tahun 2025 dikarenakan faktornya berwujud untuk pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Jadi pendapatan APBDes itu alokasi belanja desa, anggaran pendapatan belanja desa itu terdiri dari pendapatan asli desa dan juga pendapatan transfer. Kalau pendapatan asli desa kita berasal dari sewa dalam tanah kas desa dan juga nominal pokok yang dirupiahkan, yaitu sebesar 36.860. Untuk pendapatan transfer kita ada dana desa atau yang biasa disingkat DBS, bagi hasil pajak dan retribusi atau disingkat PBH, ada alokasi dana desa atau ADD dan pendapatan lain-lain. Total pendapatannya yaitu 2,6. Nah, pendapatan asli desa sebesar 266.860. Ini sudah besar di penghasilan tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa atau BUMPOK, yaitu sebesar 172.800. Sisanya dari PAD 94 juta itu digunakan untuk honorarium tukang kebun, pakaian kerja pemerintah desa, tunjangan BPD, belanja pakaian RTMB, Limas, transport NPMB, dan juga bersih desa. Ini pakaian dari RTMB Limas biasanya yang mau kegiatan. Dana desa tahun 2026 masuk masuk di tahun 2025 yaitu sebesar 1,5625. Dengan rincian penggunaannya yaitu, nah ini adalah rencana bangunan fisik. Rencana bangunan fisik ini sudah digerak disusun, tapi untuk prioritas penggunaan dana desa 2026 keluar disahkan. Jadi mungkin misalkan pernyataan tidak cukup diperhadis. Untuk rencananya ada 8 rencana bangunan fisik, yaitu yang pertama pagar situs makan ternak dengan pagu 1,750 juta. Yang kedua jalan pabrik kasir Bekocor di Susiman RT 5 RW 3 yaitu sebesar 51.600. Yang ketiga jalan pabrik kasir Bekocor makan ternak dengan pagu 68 juta. Yang keempat, pagar situs Makam Barat dengan pagu 45 juta. Selanjutnya yaitu gapura situs Makam Ternak 28 juta, jalan pabrik Siman RT 2 39 juta, Raga Beton Busur Kucing 58 juta, dan Raga Beton Busur Sukabumi 33.250. Untuk rehabilitasi rumah dianggarkan 1 rumah per dusun, jadi mengalami penurunan yaitu 60 juta. Rencana kegiatan pembangunan fisik dari dana desa di luar 8 titik untuk pembangunan fisik, yaitu ada operasional mobil siaga, IDN untuk desa dibangun. Ini biasanya kegiatannya berupa pendataan oleh ibu kader, pelayanan KB, posyandu balita, remaja dan lansia. Nah, untuk tahun ini kita posyandunya ILT, jadi gabungan. Bisa di posyandu balita itu ada posyandu lansianya seperti ini. Rebus stunting, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, penanganan ODGJ, kegiatan pengelolaan informasi dan
Darwis dan BLTJD 12 bulan. Nah itu tadi adalah dana desa yang sudah disusun oleh tim, tapi belum keluar prioritas yang digunakan untuk dari prioritas seperti apa. Selanjutnya yaitu alokasi dana desa. Kalau tadi dana desa itu BDS, kalau alokasi dana desa ADD masih mengacu di tahun 2025 yaitu sebesar 718,55 juta. Penggunaannya kalau ADD itu sudah pakem bisa peserta untuk BPJS Ketenagakerjaan Perangkat, BPD, kader seperti itu. Jadi sisanya itu biasanya hanya untuk ATK seperti itu. Nah ini ya secara detailnya dari data PKK, operasional KPMD, KPMSN dari ADD. Jadi ADD itu sekilas sebenarnya 718 juta, tapi ternyata penggunaannya sudah dibuka dan sisanya itu sedikit yang untuk kegiatan yang kecil-kecil seperti ATK tadi. Lanjut. Untuk berikutnya adalah dana perolehan dari hasil pajak dan retribusi yaitu PPH masih mengacu di tahun 2025 yaitu sebesar 110 juta dengan penggunaan sebagai berikut. Pengadaan ATK ini tadi karena ATK yang tidak gede sedikit jadi kita nambahnya di PPH. Kemudian ada pembelian jasa dan administrasi keuangan desa, media jasa listrik, pembelajaran surat kabar, serta kegiatan musyawarah desa, kegiatan musyawarah desa seperti itu. Ada lagi untuk apresiasi hadiah kepada wajib pajak. Jadi kemarin sudah dihimbau untuk yang nanti periode bayar pajaknya itu lebih awal, nanti ada kemudian seperti tahun sebelumnya mendapatkan hadiah. Ada bantuan kepada masyarakat miskin dengan cuma per dusun biasanya 2 orang diberikan sembako seperti itu. Pendapatan lain-lain biasanya bersumber dari bunga bank dan pendapatan surplus SPNPF dengan perkiraan sebesar 14.865.000. Ini biasanya untuk bunga bank hanya 2 jutaan juga digunakan untuk ATK. Kalau sisanya di sini digunakan untuk bantuan kepada masyarakat miskin. Perkiraan silpa DLL yaitu 44.395. Ini sebenarnya dianggarkan di tahun sekarang, namun ini dikatakan perkiraan. Misalkan nanti tidak ada jubis yang menyebutkan secara resmi dan untuk operasi desa sekian, maka ini masih disilahkan. Nah ini rencananya di tahun 2026 juga akan digunakan untuk operasi desa terakhir. Ini tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Anies. Sekian pemaparan dari saya, nanti untuk tanya jawab di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya minta persetujuan apakah Pak Paranagus rencana pembangunan fisik dan non-fisik Desa Simang tahun 2026 bisa disetujui? Setuju? Terima kasih. Al-Fatihah. Hari ini sudah ada kesepakatan untuk musyawarah desa pada hari ini ya. Untuk itu selanjutnya adalah penandatanganan berita acara musyawarah desa pada hari ini kepada Bapak Kepala Desa Simang dan juga Ketua BPD Desa Simang. Selanjutnya juga kami undang Bapak Hendrik Uji selaku sekretaris dan juga Ibu Ayunis sekretaris Desa Simang. Kepada Bapak dan Ibu, saya untuk bisa menandatangani berita acara musrembang di hari ini. Dan juga kami persilahkan, kami turut undang juga Bapak dan Ramil dan juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili untuk bisa sama-sama menyaksikan pada Bapak
camat, kepung juga, dan seluruh hadirin yang sekalian yang berbahagia telah dilaksanakan penandatanganan berita acara musyawarah desa tahun 2025 untuk RKPD tahun anggaran 2026. Dan kita sudah disepakati bersama RKPD tahun 2026. Dan boleh sesi foto dulu. Baik, boleh 1, 2